Tolong dong, menurut saya topiknya lupa lagi. Iya, sini saya bantu. Silakan ngomong. Filsafat lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dikenal dalam bahasa Yunani yaitu filosofia yang dibagi menjadi dua kata. Philos artinya cinta atau perdamaian, sedangkan sophia artinya hakikat atau sesuatu atau pengetahuan. Pasti jangan lama berganti lagi. Sabar Ki, ambil nafas dulu. Menurut Profesor Ida Bagus yang berpikir filsafat adalah filsafat adalah berpikir tentang filsafat adalah berpikir tentang sebab. Jadi berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal usul, sumber dan hakikat sesuatu. Dengan demikian filsafat hukum itu berpikir tentang sebab. Dengan kata lain berpikir tentang asal usul, hakikat sesuatu hukum. Dengan demikian filsafat hukum mengkaji seluruh aturan hukum sampai akar-akarnya. Iya, bagus. Cici belajar. Iya dong. Kalau mau ikut sini dong. Siap. Demi saya lagi nah. Filsafat lahir pada abad ke-6. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filos terbagi menjadi dua, yaitu philos dan sophia. Yang dimana philos ialah cinta atau persahabatan. Dan kemudian sophia ialah hikmah, pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang dimana kemudian kata filosofia itu adalah bisa diartikan dengan cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Bagaimana bagus? Oke, bagus. Apa lagi? Lokasi munculnya filsafat. Lokasi munculnya filsafat ada di kota Miletos, kota yang terkecil di Yunani. Pada kota terkecil di Yunani itu ada seorang yang bernama Thales. Thales adalah orang yang pertama kali diberi gelar filsuf. Kemudian muncul Anaximandros dan Anaximenes, yang dimana Anaximandros dan Anaximenes ini ketiga filsuf ini memiliki ketertarikan kepada pemikiran terhadap karya ilmiah, yang dimana karya ilmiah ini tiba-tiba hilang. Sudah? Oke. Assalamualaikum. Salam. Yang keluar silakan masuk. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersuara kembali dalam mata kuliah saya, yaitu filsafat hukum. Nah, langsung saja, hari ini kita akan melakukan ujian secara lisan dengan metode rebutan. Namun sebelum itu, saya akan memberikan sebuah penjelasan terkait materi pada pertemuan sebelumnya. Harap dengar dengan seksama ya. Baik. Anak-anak sekalian, berbicara mengenai filsafat lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofi. Filosofi dibagi menjadi dua kata yaitu philos dan sophia. Philos adalah cinta atau persahabatan. Sedangkan sophia adalah hikmah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, anak-anak sekalian, filosofi dapat diartikan sebagai cinta terhadap hikmah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Semua sudah paham? Paham. Baik, kita lanjut ya. Filsafat menurut Profesor Dr. Ida Bagus adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab. Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal usul, sumber atau hakikat sesuatu. Selanjutnya, filsafat hukum adalah berpikir tentang sebab, berpikir tentang asal usul atau hakikat suatu hukum. Dengan demikian,
filsafat hukum adalah mengkaji segala persoalan-persoalan hukum sampai pada akar-akarnya. Selanjutnya, filsafat hukum pertama kali muncul di kota Miletos, sebuah kota kecil Yunani. Nah, di kota tersebut dikenal seorang bernama Thales. Thales ini adalah orang yang pertama kali diberi gelar filsuf. Kemudian muncul Anaximandros, muncul Anaximandros dan Anaximenes ini membukukan pikiran-pemikiran mereka. Tapi kemudian karya mereka dinyatakan hilang. Dari ketiga filsuf ini memiliki ketertarikan terhadap kejadian-kejadian alamiah berupa perubahan-perubahan yang terjadi di alam sekitar mereka. Kemudian di salah satu kota di Asia yaitu Efesos dikenal seorang Yunani bernama Herakleitos. Herakleitos ini berpikir filsafat yang menyatakan bahwa di dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi. Karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Sekarang kita masuk pada sesi ujian secara lisan ya dengan metode rebutan. Nah, silakan angkat tangannya yang menjawab. Yang pertama, soal yang pertama, jelaskan menurut Herakleitos tentang filsafat. Kedua, menurut Plato, manusia terlalu luhur disebut bijak atau sokhos. Mengapa demikian? Ayo angkat tangannya yang menjawab. Saya Pak. Silakan sebut nama dan kemudian silakan jawab soal yang diberikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Usman. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak bahwasanya Herakleitos beranggapan bahwa manusia di dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna karena segala sesuatu itu dianggap sudah menjadi. Nah, kemudian menurut Plato, manusia terlalu disebut makhluk bijak karena sebutan tersebut hanya layak diberikan kepada dewa dan manusia masih dalam proses pencarian kebijaksanaan. Jadi, masih belum bisa dikatakan bijak. Saya Pak. Bagus. Ada yang lain? Boleh dengan jawaban yang sama ya? Saya Pak. Oh ya, yang baju putih, yang garis-garis. Perkenalkan, nama saya Bung Arlo. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Kemudian Plato, manusia terbatas, sebutan ini hanya layak diberikan kepada dewa dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum menjadi bijak. Bagus, masih ada yang lain? Silakan jawab. Yang tidak menjawab tidak ada nilai ya. Ayo yang di belakang sana yang di putih, hitam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lukas Nisa. Langsung saya yaitu Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun kekal abadi dan sempurna karena segala sesuatu dianggap sebagai menjadi. Kemudian Plato, manusia terlalu luhur disebut makhluk bijak. Sebutan ini hanya diberikan kepada dewa dan manusia. Dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum menjadi bijak. Baik, itu saja. Terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan angkat tangannya. Silakan kenalkan nama terlebih. Perkenalkan, nama saya Bung Herakleitos. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Kemudian Plato, manusia terlalu luhur disebut sebagai makhluk bijak karena sebutan ini hanya layak diberikan pada dewa dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum menjadi bijak. Oke, bagus. Ada yang lain? Jangan nyantik ya. Oke, silakan. Kenalkan nama terlebih dulu. Saya atas nama Rizky Ramadhani. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia ilmiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Kemudian Plato, manusia yang terlalu luhur
Kemudian Plato manusia yang terlalu luhur disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan ini hanya layak diberikan pada manusia dan dewa. Hanya diberikan kepada dewa dan manusia. Masih dalam proses mencari kebijaksanaan, belum menjadi bijak. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Bagus semua nih jawabannya. Makan apa sih semalam? Makan nasi, Pak. Ya, sekarang karena jawabannya semua bagus, kecuali yang salah ya. Ya, Pak. Baik, saya akan lanjutkan berikan penjelasan beberapa materi. Baru kita lanjutkan ujiannya ya. Peserta kuliah filsafat hukum, perlu diketahui bahwa aliran hukum alam memiliki dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan teologis dan yang kedua adalah pandangan sekuler. Pandangan teologis berpandangan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan yang Maha Esa, termasuk juga manusia sebagai ciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia. Oleh karenanya, seluruh aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia itu harus berdasarkan pada hukum Tuhan yang abadi. Itu pandangan teologis. Nah, sekarang pandangan sekuler. Pandangan sekuler berpandangan bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat atau manusia. Nah, keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan aliran hukum positif. Nah, aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Ya, aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa atau law is a command of the lawgiver. Bahkan bagian aliran hukum positif dikenal dengan nama legisme yang berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undang. Nah, aliran hukum positif dapat dibedakan dalam dua corak. Yang pertama itu aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence, atau biasa disebut dengan positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin. Terus yang kedua, aliran hukum murni atau Recht, atau dikenal dengan positivis yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Nah, sekarang kita lanjutkan ujiannya. Jadi soal yang pertama, siapa yang bisa jelaskan pandangan teologis dan pandangan sekuler dari aliran hukum kodrat? Silakan yang duluan yang pakai baju putih. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Urus Kembani. Saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari menurut pandangan teologis dan sekuler dari aliran hukum kodrat. Pandangan teologis berpandangan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan yang Maha Esa, termasuk manusia sebagai ciptaannya. Sedangkan pada pandangan sekuler berpandangan bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Sekian, Pak. Oke, bagus. Soal yang kedua, aliran hukum positif dibagi dalam beberapa bagian. Jelaskan aliran-aliran tersebut. Saya Pak. Ya, silakan yang di depan. Baik, terima kasih Puan. Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Perlia. Langsung saja saya akan menjelaskan aliran hukum positif dan analitis dan aliran hukum positif, aliran hukum murni.
aliran hukum positivisme analitis, yaitu analytical jurisprudensi yang biasa disebut positivisme jurisprudensi yang dikembangkan oleh John Austin. Yang kedua, aliran hukum murni yang biasa disebut Reinrechtslehre, yang biasa dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Terima kasih, Pak. Bagus. Baik, ujian secara lisan dengan metode rebutan pada hari ini sudah selesai ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.